Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Banyak sekali DM masuk di Instagram ataupun di YouTube bahwa saya suruh bikin video-video lagi untuk channel YouTube. Oke, hari ini saya akan bikin materi baru buat kalian-kalian yang mungkin pengen belajar ngedekor. Nanti hari ini kita akan review atau akan membuat teknik pemasangan backdrop untuk di kain ya. Jadi backdropnya kain. Nanti kita cara pasangnya seperti apa, bahannya apa aja. Nanti kita akan review. Terus jangan lupa like, comment dan subscribe channel YouTube kita biar kalian dapat update-update terbaru tentang video-video kita. Oke, untuk teknik pemasangan kain di backdrop biasanya kan pada bingung tuh masangnya gimana kalau misalkan temboknya nggak bisa dipaku. Terus kalau di hotel juga nggak boleh paku seperti apa. Nah, kita perlu bahan-bahan yang untuk pemasangan backdrop itu. Kita menggunakan kerangka, jadi kita butuh kerangka. Nah, kerangka itu sebenarnya ada dua bahan. Yang pertama kerangka kayu, yang kedua kerangka besi. Nah, kalau kerangka kayu ini jadi nggak efisien, jadi kita harus kadang perlu potong, kadang perlu ini. Kalau kerangka besi kita bisa kasih ukurannya, kita bisa panjangin, kita bisa pendekin. Jadi kita perlu kerangka besi. Ini saya sudah punya dua kerangka besi di sini. Ini tingginya sekitar 2,25 m. Terus di dalamnya itu ada seperti ini teman. Jadi ada seperti ini, dilihat. Jadi bisa memanjang seperti ini. Jadi bisa memanjang ini. Ini nanti pengkaitnya. Jadi untuk biar panjang pendeknya penguncinya di sini. Nah, ini untuk untuk berdirinya kanan dan kiri, sama juga yang di sini juga ini. Terus untuk tengahnya kita bikin model seperti ini. Jadi ujungnya kita bikin L, nanti biar kita bisa kaitkan di ujungnya sana. Terus yang tengah ini tadi sekitar 2,25 m. Terus ini juga kita bikin sekitar totalnya 3 meter sekian, ini 2,5 m lah, sekitar 2,5 m. Sekian kita bagi dua. Tengahnya ini kita bisa bikin kuncinya seperti ini. Jadi kalau pesan, kalian bisa pesan di orang las atau kayak gimana. Jadi tengahnya ini kita bisa perpanjang. Jadi tengahnya bisa panjang, jadi bisa pendek kayak gitu. Nah, jadi bisa jadi kalian bisa panjang pendekkan tengahnya seperti itu kayak gini. Terus kita bisa pasang. Nah, sekarang kita coba pasang. Monggo Mas, coba dipasangkan. Hari ini kita berada di gudang saya sendiri. Ini di belakangnya gudang saya sendiri. Oke, nanti kita pasangkan. Pasangnya boleh sambil agak samping gini, tidak apa-apa. Seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu naik. Jadi tinggal pasangan seperti ini. Nah, kayak gini. Itu masukin sana, sebelah sana. Oke. Jadi di sini ada penguncinya. Kayak gini penguncinya. Ini ada kuncinya juga. Jadi kasih kunci-kunci kayak gini, teman-teman. Nah, setelah itu ini kunci. Nah, dikunci seperti itu. Oke, sudah dikunci. Udah. Oke, sekarang kita coba naikkan. Dirikan. Nah, jadi terus kita bikin kakinya, bikin pesanannya nanti bikin kayak plus gini, T gini bisa, atau mungkin kalian bisa pakai yang model lempengan besi yang berat, tidak apa-apa. Jadi bisa gunakan biar intinya pokoknya bisa kuat lah. Itu. Setelah terpasang gini, kalau misalkan kurang tinggi, jadi karena tadi bisa knock down naik turun, ini bisa ditinggikan. Coba ditinggikan, tinggikan dikit aja. Jadi kalian bisa tahu apa itu? Kalian bisa tahu tingginya seberapa. Oke. Kayak gitu. Sudah kita kunci. Nah, sudah terpasang kanan kirinya. Jadi kalian nggak perlu repot kalaupun di gedung ataupun di rumah yang mungkin di situ kita nggak bisa pasang kayaknya paku di tembok.
Kalau misalkan dipaku di tembok sih bisa mudah cepet, kasih paku sama kawat itu selesai kita pasang. Tapi kalau misalkan sama tuan rumahnya bagus nggak boleh dipaku, nah terpaksa kita harus pakai kerangka ini. Tapi amannya tetap pakai kerangka ini sih dimanapun tempatnya biar kondisi aman. Setelah itu kita mau pasang kainnya. Jadi kain ini macam-macam teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa pakai bahan kain macam apapun, warna apapun terserah. Di sini saya pakai warna kain putih karena yang mungkin biasa sering dipakai adalah warna kain putih. Kain putih ini pakai yang mungkin agak tebal ya, karena ini basicnya kalau konsepnya pengennya hanya blok, berarti bisa gunakan kain yang mungkin agak tebal. Jadi tinggal nanti ditaruh di belakangnya gini aja. Nah, kita coba pemasangan kainnya. Silakan. Di kain tinggal di kita bikin lampu itu di belakangnya. Terus tekniknya nanti waktu pasang kain jangan terlalu kencang. Jadi kita bikin kayak semacam kayak wiru gitu. Nah, ini paling sekitar kita butuh kain sekitar kalau lebarnya menyesuaikan lebar kainnya. Ini saya pakai jenis kain namanya ini kain ini apa itu? Tricot. Oh, bukan, maaf. Ini saya pakai hijet. Jadi agak tebal kainnya, tebal tapi lemas sekali. Jadi, nah, nanti teknik kainnya kita pasang. Jadi paling mungkin sekitar butuh 2 aja untuk seperti ini kainnya. Jadi butuh 2 kain untuk pemasangan ini. Jadi kainnya itu, naik. Jadi kainnya jangan pasang terlalu kencang. Jadi pasang yang mungkin ada sedikit wiru-wirunya seperti ini. Perlu dihitam. Kali dulu enggak apa-apa. Nah, jadi kita perlu kain seperti ini untuk pemasangannya kain. Jadi jangan kencing jangan terlalu kenceng ya teman-teman. Jadi kita kasih tekstur wiru-wiru seperti itu. Nah, seperti kita atur nanti pokoknya kanan dan kiri. Tetap kalau pengen kainnya teman-teman agak yang mungkin agak terawang itu bisa pakai kain bahan tricot itu yang agak tipis. Kalau ini kita pakai S atau hijet mungkin orang-orang nyebutnya, kita pakai kain itu sebelah sini, sebelah sini di nah kayak gitu diatur benda birunya yang ini. Nah, ini juga kita atur pokoknya yang sesuai. Oke. Nah, kita atur sudah. Jadi jangan kencang. Kalau kencang itu nanti kurang bagus karena teksturnya kain nggak terlihat. Jadi kita harus pakai yang biru, di biru gitu. Sini juga di biru gitu biar teksturnya kain terlihat. Kalian boleh pakai warna apapun menyesuaikan. Nah, mungkin seperti ini teman-teman hasilnya untuk blok pemasangan kain putih. Terus selanjutnya saya akan coba kasih pemanis di atasnya. Biasanya saya pakai kayak kasih blok daun kayak gitu. Nah, saya daunnya pakai artifisial. Jadi saya pakai yang sering pakai adalah daun anggur seperti ini. Jadi saya pakai daun anggur seperti ini. Nah, daun anggur seperti ini cara pemasangannya mudah teman-teman. Bisa langsung setting pasang. Nah, daun anggur seperti ini harga satu lusinnya kalau beli banyak sekitar 90.000 itu dapat satu lusin. Kalau belinya banyak, kalau mungkin eceran ya mungkin harganya sekitar 12 ribuan lah satu biji kayak gini. Nah, ini sekalian teman-teman langsung bisa pasangkan di atas. Teknik pemasangannya seperti ini. Jadi kita kan belinya nanti kan lurus nih.
kita tekuk yang di sebelah sini, kita tekuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nekuknya seperti ini, baru kita masukkan di panel yang sudah kita bikin. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita langsung tancepin di situ. Terus tekniknya, kenapa sih nekuknya nggak dari ujung seperti ini? Kenapa nggak dari ujung ini? Karena kalau kita tekuk dari sini, ini pasti akan terlihat sini nggak terlihat penuh. Nah, kalau ditekuknya mulai dari pas tekukannya seperti sini, seperti ini kayak gini. Nah, nanti kan akan dia pas waktu di panelnya itu jadi terlihat pas penuh kayak gini. Terus jangan sampai masangnya itu terlalu renggang. Jadi biar terlihat rimbun, kita harus berjajar penuh biar terlihat bagus. Seperti itu. Paling kalau ukuran 3 meter kita butuh sekitar 3 lusin lah. 3 lusin 2 atau 3 lusin. Sekitar 3 lusin berarti sekitar berapa daun ya, saya kata 36 lah, 36 sampai 40 daun kayak gini untuk pemasangannya. Jadi paling enggak kita ke teman-teman butuh 3 lusin seperti ini. Kenapa harus 3 lusin? Karena dibikin 2 lusin sih bisa, tapi nanti pasti akan renggang terlihat jelek. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Jadi kalau usahakan tetap terlihat rapat biar hasilnya maksimal. Gitu. Nanti kalau ada yang kurang seperti kayak gitu, kita tambahin lagi biar hasilnya terlihat maksimal. Nah, jadi usahakan yang di ujung kain-kainnya itu bisa tertutup semua. Jadi pokoknya jangan renggang-renggang biar bagus. Kalau ada yang renggang kita tambahin lagi. Nah, seperti itu. Yang sebelah sini. Nah, oke, itu tadi ini review yang kita kasih aksen buat daun biar terlihat manis. Ada lagi biasanya teman-teman dikasih lampu, jadi kasih lampu jatuh kayak gitu. Nah, kita kasih tahu juga cara pasangnya. Siapkan lampunya. Nah, lampu kita pakai lampu panel yang seperti ini. Jadi kalian bisa macam-macam sih, orang bisa pakai seperti ini. Jadi kadang kita ngerakit sendiri, jadi bikin rakitan sendiri dari kabel. Kita beli kabel terus kita rakit sendiri, kita beli fittingan terus beli lampunya. Nah, lampu yang kita pakai karena kita di lapangan itu sering banyak properti ini, jadi kita pakai amannya pakai lampu bolam yang bahannya LED yang dari ini dari apa itu? Dari plastik, jadi nggak akan pecah teman-teman. Nah, ini kita pakai yang 3 watt ya. Dipakai yang 3 watt, ada yang 1 watt, ada yang 3 watt. Ini kita pakai 3 watt. Jadi nggak akan pecah. Terus untuk kabelnya semacam ini. Dulu kita bikin sendiri rangkaiannya, tapi karena mungkin kurang safety sering putus, jadi kita beli yang ada di online. Jadi ini memang benar-benar safety. Jadi kalau kena hujan, kena apa, ini benar safety seperti ini. Ini udah rangkaian dari pabrik seperti ini. Nah, cuman kalau memang beli seperti ini, kita nggak bisa ngatur tinggi rendahnya. Nah, kalau kita bikin sendiri, kita bisa atur tingginya ini sekitar berapa, 10 cm, agak panjang lagi bisa. Tapi kalau kita yang beli itu nggak bisa diatur, tapi cuman safety-nya. Jadi ini per 5 meter, jadi bisa digabung-gabung. Jadi teman-teman bisa gabung antara satu dengan lainnya, digabung. Ini sudah ada colokan gabungnya dengan satu dengan lainnya. Jadi misalkan beli 2, ini per gini itu sekitar 5 meteran kayak gitu. Nah, kita akan coba gimana cara pasangnya di backdrop semacam ini. Terus pakai teknik apa? Nah, jadi cara pasangnya kan kita nggak bisa tali tuh di panelnya. Kita pakai kawat semacam ini. Jadi nanti ini kawatnya dicantolin di situ, terus pemasangan seperti ini. Mari kita coba, teman-teman. Nah, ini kita akan coba pasang kawatnya di situ. Jadi kawatnya dicantolin seperti ini. Sini teman-teman kita lihat. Jadi kawatnya ini nanti dipasangin di sini.
Nah di sini terus nanti baru kabelnya dimasukin di ini. Jadi kita harus bikin es seperti ini. Nah mari kita coba. Jadi kita pasangnya itu setelah kita pasang daun baru kita pasang lampu ya teman-teman, karena biar lampunya terlihat. Kadang ada yang lampunya di belakang daun jadi nggak terlihat. Nah jadi kita pasang lampunya itu setelah daun. Nah nanti lampunya terlihat, nanti kabelnya kita tutupi dengan daun-daun, tapi lampunya kita munculin. Kabelnya nanti ditutup dengan daun-daun, tapi nanti lampunya kita munculin. Coba kabelnya biar agak tertutup, terus lampunya biar tetap muncul. Nah kita atur semacam itu. Ditarik lagi aja. Pokoknya nanti kita akan coba rapiin semuanya. Jadi setelah pasang nanti kita rapiin lagi. Nah kita coba rapiin lagi biar tetap kabelnya nggak begitu terlihat, tapi lampunya tetap terlihat, tetap kelihatan muncul gitu. Oke, kalau misalkan kalian mau tambah ornamen yang mungkin ada lampu apa itu, lampu Natal kayak gitu, lampu jatuh itu enggak apa-apa, silakan nanti bisa kasih lampu jatuh atau mungkin dikasih daun artifisial yang mungkin yang menjuntai ke bawah gitu juga bisa, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi bisa aja seperti itu. Oke, sudah, mari coba kita nyalakan. Terus nanti kita coba nyalakan lampunya. Jadi tersini, jadi kabelnya nggak begitu terlihat, tapi lampunya masih muncul. Coba sekalian dinyalakan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini hasilnya bisa dilihat sendiri. Nanti detailnya seperti itu. Jadi kalian bisa coba di rumah seperti apa, gimana, nanti bisa dilihat detailnya. Oke, itu review kita untuk pemasangan backdrop kain. Semoga aja bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Oke, see you.